Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Sawit, kali ini Sawit Setara sedang berada di Gapoktan Manunggal Sakti Kabupaten Siak yang sudah menjalankan program PSR hingga 3 tahap. Nah, ikuti keseruan kita hari ini. Let's go! Halo Sobat Sawit, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang berperan penting dalam menunjang perekonomian Indonesia, khususnya petani sawit. Namun sering berjalannya waktu, para petani sawit yang mengalami kurangnya produktivitas dari kebun sawitnya. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengadakan satu program yaitu Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai program tersebut bersama dengan Pak Budi. Bapak, siap. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Ini sekarang kita lagi berada di mana nih Pak? Wilayah kebun Gapoktan Manunggal Sakti. Sebelum itu Sobat Sawit, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rima Sutasenia sebagai Mispam. Sebelum kita memulai diskusi kita hari ini, boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak? Nama saya Budi Santoso. Saya telah menjabat sebagai Ketua Gapoktan Manunggal Sakti, Kampung Sialang Sakti, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Boleh Bapak menceritakan apa itu Gapoktan Manunggal Sakti dan bagaimana nih Pak perannya dalam mendampingi para petani sawit di wilayah ini? Peran Gapoktan Manunggal Sakti sesuai Permentan nomor 67 tahun 2016. Gapoktan itu dibentuk dari gabungan dari beberapa kelompok, minimal 3 kelompok. Dan awal terbentuknya juga memang Gapoktan Manunggal Sakti ini untuk wilayahnya itu dari perkebunan itu ada mendapat 3 kelompok. Yang lainnya memang dari peternakan dan juga pangan dan horti. Gapoktan sendiri terdiri dari 3 kelompok ya Pak ya? Iya, yang wilayah sawit. Wilayah sawit. Pak sawit, kita sudah berada di tengah-tengah padi nih ya Pak ya. Siap. Ini padi apa namanya Pak? Impago, di sawah Impari, darat Impago. Hubungan dari menanam padi di sini bagaimana nih Pak? Buah tantangan bagi kami dan juga untuk mendukung program pemerintah terkait dengan ketahanan pangan. Kami dari petani sawit yang biasanya nanam sawit, pelihara sawit, mencoba belajar untuk menanam padi. Menanam padi ya Pak, luar biasa sekali ini. Gapoktan Manunggal Sakti ya Pak ya. Awal mulanya bisa terlibat pada program PSR ini Pak? Di 2018 kami sudah terbentuk, di 2019 karena ada program PSR kami mencoba fasilitasi menjadi wadah anggota untuk daftar PSR karena juga potensi dari tanaman awal kami yang sudah berumur 30 tahun lebih. Nah, tahun tanam 8384. Dengan adanya penanaman padi gogo ini Pak, apakah ini membantu petani Pak dalam menjaga pendapatan atau ketahanan pangan selama masa belum menghasilkan? Kalau sesuai analisa usaha ya, tentunya membantu selama belum ada produksi. Memang dalam suatu usaha itu memang harus betul-betul harus sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh, insya Allah juga ada hasilnya. Total dari pengelola di sini berapa orang nih Pak? Penanggung jawabnya itu 4 orang, tapi dibantu dengan yang punya lahan. Jadi sini 34 berarti 17 orang petani. Totalnya 17 iya, petani 17 ya, tambah ya? 4 penanggung jawabnya. Oke, 17 tambah 4 berarti sekitar 21 orang. Pekerja di sini ya Pak ya. Nah Sobat Sawit, di Gapoktan Manunggal Sakti Kabupaten Siak ini sudah melakukan PSR selama 3 tahap ya Pak ya. Mungkin tahap. Bapak boleh nih menceritakan bagaimana proses-prosesnya Pak? Untuk PSR Gapoktan Manunggal Sakti tahap 1 126 hektar dengan jumlah petani 47 orang, tahap 2 82 hektar dengan jumlah petani 36 orang, dan tahap 3 yang di Tumpang Sari padi tadi itu 130 hektar dengan jumlah petani 60 orang. Setelah dilakukan program PSR ini selama 3 tahap nih Pak, apa yang dirasakan oleh petani dari sisi pengelolaan kebun maupun dari sisi ekonomi? Untuk kegiatan PSR ini kami belajar dari tahap pertama dan juga selalu evaluasi kegiatannya. Rupanya untuk khususnya di Sialang Sakti, di Gapoktan Manunggal Sakti ini, untuk tata kelola sawit yang benar dan mengikuti aturan dimulai dari PSR ini. Itu kami mulai PSR dan alhamdulillah untuk petani juga karena ini ada bantuan hibah, petani kerja di kebunnya sendiri dibayar. Jadi ini sangat membantu petani gitu. Sangat-sangat membantu petani ya Pak ya untuk program PSR di Gapoktan Manunggal Sakti ini. Dengan penggunaan bibit unggul nih Pak dalam program PSR, bagaimana harapan terhadap peningkatan produktivitas kebun sawit para petani ke depannya Pak? Salah satu keberhasilan dalam kegiatan PSR ini hal yang mendukung yaitu bibit. Bibit itu memang sangat mendukung untuk keberhasilan PSR-nya juga tujuan produksinya. Saat ini kan adanya isu keberlanjutan atau sustainability yang juga menjadi perhatian besar di sektor sawit. Bagaimana nih Pak Gapoktan Manunggal Sakti mendukung praktik perkebunan sawit yang lebih berkelanjutan? Dengan PSR ini untuk sesuai kegiatan dan juga administrasi mulai terbentuk. Perawatan mulai penanaman, pemupukan,
dan lain sebagainya itu tercatat. Makanya kami dengan kegiatan sawit ini, sawit berkelanjutan, sustainability itu kami alhamdulillah sudah ISPO. Sudah ISPO ya, Pak, ya? Alhamdulillah sudah ISPO, dan ini sedang pemberkasan RSPO. Kami mencoba walaupun skalanya masih Gapoktan Manunggal Sakti, tapi kami pengen menunjukkan memang petani sawit itu taat aturan dan bisa taat aturan. Dengan taat aturan, produksi juga akan meningkat. Luar biasa. Bagaimana nih Pak harapan Bapak terhadap pengembangan sawit rakyat serta pesan bagi para petani yang mungkin ingin mengikuti program PSR? Kami berharap untuk petani khususnya di Selang Sakti, umumnya di seluruh Indonesia, petani sawit, PSR itu ada membantu kita pembangunan kebun yang memang tujuan PSR ini untuk peremajaan sawit yang sudah tua dan juga untuk peremajaan sawit yang bibitnya itu memang kurang bagus. Program ini ada dan silahkan ikut. Dengan kita ikut PSR, kita berlembaga, insya Allah satu langkah kita sudah ikut menjawab Black Campaign sawit yang memang kita sawit katanya nggak taat aturan dan sebagainya. Kita buktikan bahwa kita memang bisa taat aturan. Pak, di belakang kita ini umur berapa nih Pak sawitnya? Ini 6 tahun. Kalau di Gapoktan ini bisa menerima anggota itu bagaimana nih Pak? Untuk program PSR sendiri? Berawal dari PSR ini untuk menambah anggota, karena Gapoktan ini juga kelembagaan yang baru muncul. Orang pesimis dengan kelembagaan, makanya lewat PSR baru tata kelola mulai dari budidayanya, dari kelembagaannya kita mulai awal gitu. Persyaratan untuk gabung di Gapoktan ini bagaimana Pak? Yang bukan PSR, yang jelas kita ikuti aturan main, ada ADART di situ, berkomitmen untuk mendukung kelembagaan yang ada di Selang Sakti, yaitu Gapoktan Manunggal Sakti, menjadikan wadah bersama-sama mengusung menjadikan Gapoktan Manunggal Sakti ini wadah untuk petani sawit di Selang Sakti. PSR Gapoktan Manunggal Sakti tahap 1 dia tahun tanam di 2020 bulan 2. Ini pas tanggal 27 Februari 2020. Ini produksi udah yang maksimal 3 ton per hektar. 3 ton ya Pak ya per Iya. hektar. Ini tahap 1 Pak? Iya. Udah berapa tahun Pak? Ini udah 6 tahun. Udah 6 tahun ya Sobat Sawit, dan sudah ada yang tahap 2 nya sebelah mana Pak? Di depan. Yuk kita ikutin nih untuk tahu yang mana tahap 2 nya. Ini yang Tahap 2 ya Pak? tahap 2. Tahap 2. Wow. Ini kalau yang tahap 1 itu bibitnya Simalungun, kalau yang ini yang Ambi. Ambi Ini yang 4 tahun. di 2 ton. setengah. Tadi yang di tahap 2 berapa ton Pak? Tahap satunya? 3 ton. 3 ton, ini yang 2 ton. 2 ton. Ini yang tahap 1 itu bantuannya masih 25 juta per hektar yang tahap 1. Tahap 2 ini udah 30 juta per hektar, karena kita di Manunggal ini swakelola, kita nggak pinjam bank. Ini sampai kayak ini, sampai panen itu nggak pinjam bank. Jadi Pak dari mana Pak? Jadi alhamdulillah kami itulah namanya swakelola, memanage kebunnya sendiri, pengurus dengan kelompok tanpa mengurangi hak dan kewajiban. Warga juga kerja di kebunnya sendiri dibayar, tapi karena ini swakelola di manage seminim-minimnya, itu bisa kita ngerawat itu sampai 2 tahun, itu baru habis duitnya. Dan akhirnya 26 bulan ini udah langsung dibawa ke PKS. Cara hitung-hitungan dia udah ada hasilnya, dan udah ada hasilnya dia udah bisa membiayai kebutuhannya dia sendiri. Tahap pertama juga 27 bulan udah dibawa ke PKS. ya Pak ya. Iya. Nah Sobat Sawit, demikian untuk diskusi kita dan visit hari ini di Gapoktan Manunggal Sakti Kabupaten Siak. Pak Ano, mungkin ada nih yang boleh disampaikan kepada Sobat Sawit di luar sana Pak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita berada di kebun PSR Gapoktan Manunggal Sakti. Ini di kebun tahap pertama ya Pak Budi ya. Alhamdulillah ini udah berusia 6 tahun, udah melimpah ruah. Alhamdulillah udah dinikmati petani. Jadi saran saya kepada petani-petani seluruh Indonesia yang punya kebun sawit yang udah tidak berproduksi lagi, atau salah bibit, atau produksinya kurang, lebih bagus ikut PSR. Udah mendapat bantuan gratis, hasilnya memuaskan, tinggi harganya, pokoknya terjamin anak cucu untuk kemudian hari. Asal mengikuti program yang udah ditentukan sesuai dengan SOP. Demikian kan Mas Budi, selama ini perjuangan Mas Budi untuk menjalankan PSR di Gapoktan Manunggal Sakti udah banyak yang dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat tempatan, khususnya di Desa Selang Sakti, umumnya di Kabupaten Siak. Selamat untuk Mas Budi sebagai Ketua Gapoktan Manunggal Sakti yang membawa masyarakatnya menuju kesejahteraan yang mudah-mudahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dari Pak Budi ada yang mau ditambahkan Pak? Terima kasih Pak pendamping fisik. Pak Ano ini pendamping fisik PSR Gapoktan Manunggal Sakti tahap 1, 2, dan 3 di Borong Yamang ya. Ya, alhamdulillah. Mari tani sawit ikut PSR, tata kelola sawit kita mulai dari PSR. Insya Allah dengan semuanya kita tata kelola kita bagusi, produksi juga tinggi, hasil maksimal, harga pun juga
tinggi. Itu saja yang bisa saya tambahkan, Mang. Swasembada pangan berkelanjutan dari bidang perkebunan kelapa sawit. Oke, demikian Sobat Sawit diskusi kita hari ini. Saya sebagai Mispa mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setara. Sawit setara. Salam setara.